Jadikanlah sukamu adalah syukur dan dukamu adalah sabar. Saudaraku, kehidupan ini tak selamanya indah. Senang dan duka datang silih berganti. Hal ini semakin memantapkan hati untuk menilai kehidupan dunia ini adalah semu. Kebahagiaannya semu, demikian juga kesedihannya semu. Ada kehidupan selanjutnya di hadapan kita. Itulah negeri akhirat, abadi dan hakiki. Di sanalah tempat istirahat dan bersenang-senang yang hakiki, yakni di surganya yang penuh limpahan rahmat dan kenikmatan. Atau kesengsaraan hakiki, di neraka yang panas membara, tempat kembali orang-orang durhaka kepada Sang Pencipta. Saudaraku, kesenangan dunia dan kesengsaraannya adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Apakah menjadi hamba yang bersyukur saat diberi nikmat dan sabar saat diberi cobaan, ataukah sebaliknya? Karena dunia ini adalah garis bawah Darul Ibtila, garis bawah negeri tempat ujian. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai manusia, kami akan menguji kalian dengan kesempitan dan kenikmatan, untuk menguji iman kalian. Dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali." Qs. Al-Anbiya 35. Ikrimah rahimahullah pernah mengatakan, setiap insan pasti pernah merasakan suka dan duka. Oleh karena itu, jadikanlah sukamu adalah syukur dan dukamu adalah sabar. Senang dan duka adalah sunatullah yang pasti mewarnai kehidupan ini. Tidak ada seorang manusia pun yang terus merasa senang, dan tidak pula terus dalam duka dan kesedihan. Semuanya merasakan senang dan duka datang silih berganti. Jangankan kita, generasi terbaik umat ini, para wali Allah, yakni para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah dirundung kesedihan. Allah Azza wa Jalla mengisahkan keadaan mereka saat kekalahan yang mereka alami dalam Perang Uhud. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah ingin memberi bukti kebenaran kepada beriman dengan orang-orang kafir dan menjadikan sebagian di antara kalian sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran 140. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla menciptakan kebahagiaan dan kesedihan agar manusia menyadari nikmatnya kebahagiaan, sehingga ia bersyukur dan berbagi. Dan sempitnya kesedihan diciptakan agar ia tunduk bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla yang maha rahmat dan mengasihi, serta tidak menyombongkan diri. Hinggalah ia hanya mengadu harap di hadapan Allah Azza wa Jalla, merendah, bersimpuh pasrah kepada Allah Azza wa Jalla yang maha penyayang. Seperti aduannya Nabi Yakub saat lama berpisah dengan putra tercinta, Yusuf alaihi salam. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Quran Surat Yusuf 86. Sungguh senantiasa ada hikmah dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla yang maha hakim bijaksana itu. Dialah Allah yang menjadikan seorang tertawa dan menangis. Qs. An-Najm 43. Oleh karena itu, tidaklah tercela bila seorang merasa sedih. Itu adalah naluri, tak ada salahnya bila memang sewajarnya. Terlebih bila sebab-sebab kesedihan itu suatu hal yang terpuji. Seperti yang dirasakan orang beriman saat melakukan dosa, di mana Nabi mengabarkan bahwa itu adalah tanda iman. Barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Hari, Tirmidzi, atau seorang merasa sedih saat tertidur di sepertiga malam terakhir hingga luput dari sholat tahajud. Ini suatu hal yang terpuji. Ini tanda adanya cahaya iman dalam hatinya. Yang tercela adalah saat seorang larut dalam sedihnya, hingga membuat hatinya lemah, tekadnya meredup, rasa optimisnya menghilang, kesedihan yang menghancurkan harapan. Sampai membuatnya tidak mau bergerak, tidak ada ikhtiar untuk mengubah keadaannya untuk menjadi insan yang lebih baik. Yang tercela kesedihan yang membuatnya lemah untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla, bahkan membawanya pada keputusasaan dan membenci takdir Allah Azza wa Jalla. Karena seringkali setan memanfaatkan kesedihan untuk menjerumuskan manusia. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berlindung dari rasa sedih dengan berdoa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan rasa sedih. Hari, Bukhari dan Muslim. Saudaraku, tidak perlu berlama-lama memendam kesedihan dalam hatimu. Banyak yang tak menyadari, ternyata setan senang melihat seorang mukmin bersedih. Ia amat menginginkan kesedihan itu ada pada orang-orang beriman. Allah Azza wa Jalla mengabarkan dalam firman-Nya, sesungguhnya pembicaraan bisik-bisik itu hanyalah dorongan dari setan, supaya menjadikan hati orang-orang beriman sedih. Padahal pembicaraan rahasia untuk menggunjing tidak akan merugikan orang-orang beriman sedikit pun, kecuali dengan kehendak Allah. Hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Qs. Al-Mujadilah 10. Saudaraku, ternyata bila kita amati,
Kata-kata sedih dalam Al-Quran tidaklah datang kecuali dalam konteks larangan atau kalimat negatif peniadaan. Sebagaimana yang dijelaskan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam bukunya Garis Bawah Madaarijus Salikin, garis bawah. Dalam konteks larangan, misalnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Janganlah kamu lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Qs. Ali Imran 139. Dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka. Qs. An-Nahl 127. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Qs. At-Taubah 40. Adapun dalam konteks kalimat negatif peniadaan, misalnya firman Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Qs. Al-Baqarah 30. Apa rahasia dari semua ini? Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan. Rahasianya adalah, karena kesedihan adalah keadaan yang tidak menyenangkan, tidak ada maslahat bagi hati. Suatu hal yang paling disenangi setan adalah, membuat sedih hati seorang hamba, hingga menghentikannya dari rutinitas amalnya dan menahannya dari kebiasaan baiknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya pembicaraan bisik-bisik itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Qs. Al-Mujadalah 10. Garis bawah Madaarijus Salikin garis bawah Helm 1285. Saudaraku, bersyukurlah atas nikmat Islam, karena Islam adalah agama yang menginginkan kita untuk senantiasa bahagia. Allah Azza wa Jalla tak ingin melihat hambanya bersedih hati. Oleh karenanya, Islam diturunkan untuk membawa kebahagiaan bagi segenap makhluknya. Dalam surat Taha Allah berfirman, kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini kepadamu untuk membuatmu susah. Qs. Taha 2. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmatnya pada seorang hamba. Hari, Tirmidzi dan An-Nasai. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjadikan suka adalah syukur dan duka adalah sabar untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.